Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba kalian perhatikan gambar beberapa kegiatan berikut. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Kegiatan 1 adalah seorang wanita yang sedang membatik. Gambar 2, seorang lelaki sedang memahat patung kayu. Gambar 3, nelayan sedang menangkap ikan di laut. Dan gambar yang keempat adalah petani sedang menanam padi di sawah. Apa tujuan kegiatan tersebut? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Kegiatan-kegiatan tersebut pasti memberi pengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Lalu, bagaimana kegiatan masyarakat di wilayah tempat tinggalmu? Tentu saja berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sekarang, ayo kita baca bacaan berikut ini. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Desa adat Sade di Lombok. Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat.
Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Balitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Berdasarkan bacaan tadi, kita dapat menuliskan kalimat-kalimat dari setiap paragrafnya yang mewakili isi dari bacaan tersebut. Kita dapat menuliskannya seperti berikut. Paragraf 1. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Paragraf 2. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Paragraf 3. Desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Paragraf 4. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kita tulis, kita dapat membuat sebuah diagram yang akan menjelaskan isi bacaan tersebut. Seperti berikut ini. Selanjutnya, kita dapat menuliskan kesimpulan dari bacaan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya dalam sebuah paragraf seperti berikut. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Anak-anak sahabat SD, keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakat mendapatkan banyak manfaat. Misalnya seperti kerajinan batik. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kerajinan batik. Namun, tiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri, baik itu dalam motif maupun proses pembuatannya. Sekarang, coba kalian simak artikel yang diperoleh dari media elektronik berikut ini. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun krangkong sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan pelatihan yang
memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang unjuk kreasi industri tekstil berperwarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Jawabannya, untuk memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif batik. Selanjutnya, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Jawabannya, meningkatkan tingkat ekonomi perajin batik dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik? Jawabannya, dengan batik pewarna alam, para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakat? Jawabannya, dengan penggunaan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Anak-anak sahabat SD, jika kamu perhatikan dengan seksama, dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Masyarakat dapat melakukan suatu hal dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Apa yang akan terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Untuk lebih jelas dan memahami tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan bacaan pengrajin batik Osing, coba tuliskan pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian, tuliskan peran, hak, dan juga kewajibannya ke dalam tabel seperti berikut. Masyarakat Osing, peran menciptakan motif batik Banyuwangi. Hak, memperoleh motif batik yang unik. Kewajiban, mendukung kegiatan para pengrajin batik. Merdi Sihombing, desainer nasional.
Perannya melatih para pengrajin batik di Banyuwangi. H. Mendapat penghargaan dan imbal jasa atas pelatihan yang dilakukan. Kewajiban memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi. Abdullah Azhar Anas, Bupati Banyuwangi. Mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Haknya meningkatkan taraf ekonomi pengrajin batik di Banyuwangi. Kewajibannya mendukung usaha pengrajin untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Perannya mengikuti pelatihan. Haknya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan. Kewajibannya memanfaatkan bahan alami untuk bahan pewarna batik. Selanjutnya, coba tuliskan kemungkinan yang dapat terjadi apabila salah satu dari orang-orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut tidak melakukan peran dan kewajiban masing-masing. Kamu dapat menuliskannya dalam tabel seperti berikut. Masyarakat Osing. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka yang akan terjadi, motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Merdi Sihombing, desainer. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka yang terjadi, kreasi motif pengrajin batik di Banyuwangi tidak berkembang. Abdullah Azhar Anas, Bupati Banyuwangi. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, geliat industri batik di Banyuwangi akan berkurang. Pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka yang akan terjadi, lingkungan akan tercemar karena menggunakan bahan pewarna kimia. Demikian pembelajaran dari tema 6 subtema 3 pembelajaran 3. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.